Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita seputar Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas pemadam kebakaran Kota Palu menyelamatkan kucing yang terjebak di bangunan bertingkat. Harga daging ayam menjelang Lebaran Idul Adha melonjak. Polresta Palu membekuk 2 residivis kasus pencurian sepeda motor. Bapak ada gigit. Tangkap tangannya. Kasih tangan. Petugas pemadam kebakaran tidak hanya berjibaku dengan api. Terkadang harus melakukan penyelamatan terhadap binatang liar maupun peliharaan. Seperti yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palu yang menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di ruko kantor Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Tengah. Penyelamatan itu berdasar laporan pemilik kucing yang mengaku kucingnya tak kunjung pulang. Satu-satunya sumber suara berasal dari ruko kantor berlantai 3 itu. Saat periksa, ternyata benar seekor kucing terkunci di dalam kantor dengan kondisi kelaparan. Tim rescue pun menyelamatkannya, namun dalam upaya penyelamatan sempat dramatis karena tim harus kejar-kejaran dengan seekor kucing berwarna hitam putih itu. Itu lihat manusia dia lari. Jadi kesana kemarin lagi dulu di dalam rukonya orang aku kejar dengan dramatisasinya tadi ada teman juga hampir dia cakar tadi untung pakai kos tangan agak safety sedikit jadi tidak tembus dia punya cakar itu di kos tangan. Jadi sudah sekarang aman. Iya kucingnya alhamdulillah sudah aman. Kucing tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pemiliknya. Penyelamatan kucing warga bukan kali pertama dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya juga telah menangkap seekor ular masuk ke dalam rumah warga dan mengambil barang yang jatuh di sela-sela bebatuan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Delapan personil Satuan Tugas Preventif dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas di wilayah operasi Poso. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan kesehatan personil tersebut sebelum bertugas di wilayah yang penuh resiko. Pemeriksaan kesehatan ke-8 personil tersebut meliputi tekanan darah, tensi gula, dan kesehatan fisik secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulawesi Tengah di Posko Satuan Tugas Madagoraya, Kabupaten Poso. Kepala Subsatuan Tugas Kedokteran Kesehatan Operasi Madagoraya, Inspektur 1 Muhajir Wonti, mengatakan pemeriksaan kesehatan personil sangatlah penting, mengingat medan yang akan dilalui cukup berat dan situasi yang tidak menentu di wilayah patroli. Patroli jalur klasik ini merupakan upaya Satuan Tugas 3 preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Poso. Pemeriksaan ini sangatlah penting untuk diperhatikan, mengingat medan yang berat dan situasi yang tidak menentu di wilayah patroli. Patroli jalur klasik merupakan salah satu upaya Satgas 3 preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Poso. Setelah dinyatakan sehat dalam pemeriksaan kesehatan, ke-8 personil tim Alfa 1 Satgas Preventif tersebut langsung menuju lokasi patroli. Mereka akan melaksanakan patroli selama 7 hari penuh di wilayah Taunca, Pegunungan Poagi, dan TSM Kabupaten Poso. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu, Sulawesi Tengah terus naik. Kenaikan harga signifikan terjadi pada beras, gula pasir, telur, dan minyak goreng. Situasi ini disikapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dengan menggelar gerakan pangan murah Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman bekas Rumah Sakit Undata Palu ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah di pasaran. Barang yang dijual mulai dari bawang merah dan putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur. Ratusan warga pun mendatangi lokasi tersebut untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok. Mereka merasa senang karena harga beli sejumlah kebutuhan itu jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar. Susi Susanti, warga Kelurahan Besusu Barat, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena harga barangnya lebih murah dan terjangkau. Rata-rata harganya 10 hingga 15% lebih murah dibandingkan harga yang dijual di pasar. Sangat terjangkau, bisa membantu kita. Soalnya di pasar sana bahan sembako lagi naik semua, jadi sangat membantu kita. Karena di sini agak murah, terjangkau. Ya, alhamdulillah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Norma, mengatakan gerakan pangan murah ini menyambut Lebaran Idul Adha untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya yang sulit terjangkau. Selain terkait penekanan harga, pangan murah juga bertujuan untuk menekan laju inflasi. Agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya yang bisa terjangkau. Karena pada beberapa komoditi, terutama komoditi strategis itu ada subsidi harga. Gerakan pangan murah ini hanya berlangsung selama 1 hari. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali melaksanakan kegiatan serupa di sejumlah tempat di Kota Palu. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Lima hari menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ayam baik jenis ayam potong maupun ayam kampung kembali naik di Kota Palu. Rata-rata harga naik mulai Rp20 hingga Rp30.000 per ekornya. Pemicunya karena tingkat permintaan yang meningkat. Sejak beberapa hari terakhir ini, harga ayam potong maupun ayam kampung terus mengalami kenaikan di 2 pasar terbesar Kota Palu. Seperti halnya di Pasar Impres Manonda, harga ayam potong kini melonjak hingga Rp80.000. Demikian halnya harga ayam kampung yang menembus angka Rp100.000 per ekor. Salah seorang penjual ayam, Anjas, mengatakan kenaikan harga tersebut sudah menjadi tradisi setiap menjelang hari Lebaran. Ia pun harus menyiapkan stok banyak untuk memenuhi permintaan pembeli yang tidak hanya dari Kota Palu, tapi juga Kabupaten Sigi dan Donggala. Dan dari 65, 70, sekarang sudah ada 85, 80. Ayam petelur ini yang naik sekali. Berapa dia? Sudah 70 sekarang penjualnya, yang lalu itu 45. 45? Nah, sudah setara dengan ayam potong. Tidak hanya di Pasar Impres Manonda, kenaikan harga signifikan juga terjadi di pasar tradisional Masomba. Jika sebelumnya dijual seharga Rp60.000 per kilonya, maka menjelang Lebaran kini melonjak hingga Rp80.000. Penjual ayam Ekawati mengaku kenaikan harga ayam ini sudah menjadi tradisi setiap menjelang hari Lebaran. Meski harga naik, namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli ayam tersebut. Kalau untuk sekarang memang ada kenaikan dikarenakan mau Lebaran Haji. Untuk per 1 ekornya ini berapa, Bu? Tergantung dari timbangannya, tergantung dari ukuran ayam. Contoh seperti ini, dia eceran untuk ini hari masih bisa 80.000, 75 boleh. Nah, sedangkan ukuran-ukuran yang sedang, ukuran yang 18 untuk ini hari masih bisa 60.000. Selain ayam, kenaikan harga daging sapi juga ikut mengalami kenaikan sejak beberapa hari lalu.
Diperkirakan harga daging ayam dan sapi akan naik hingga hari Lebaran Idul Adha. Julianus Kay melaporkan dari Palu.